Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke bab 14 yaitu lab setup. Nah, di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop, yang keempat install Ubuntu server, yang kelima cloning Debian, yang keenam snapshot VM, yang ketujuh setup topologi, yang kedelapan konfigurasi RAM VM. Di sini saya menampilkan sebuah gambar. Pada gambar ini terdapat host OS dan RTR Debian. Host OS ini adalah perangkat kita atau laptop kita yang akan terhubung ke internet. Jadi internet akan terhubung ke host OS dan host OS akan menyalurkan ke router Debian melalui adapter 1 ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua, install Debian server. Di sini teman-teman masuk dulu ke VirtualBox teman-teman. Setelah itu klik new. Di sini saya akan memberikan nama Debian. Nah, pada VM6 ini namanya opsional ya teman-teman. Setelah itu kita finish. Setelah itu kita klik start. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik yang ini, lalu klik pada bagian order. Setelah itu, kita masukkan pada Debian versi 12.11.0 ya teman-teman. Jika teman-teman belum memiliki Debian versi 12.11, teman-teman bisa mendownloadnya di Chrome. Di sini saya klik lalu open. Setelah itu, saya akan klik Mount and Datibot. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, kita pilih yang install. Dulu bentar. Setelah itu saya akan memilih yang English, United States, lalu American English. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, pada bagian hostname kita opsional ya teman-teman, ini memberikan nama apa? Tapi di sini saya akan memberikan nama RTR means Debian. Lalu continue. Setelah itu di domain name-nya kita namakan RTR means Debian. Lalu continue. Nah, perlu diingat ya teman-teman, di memberikan nama itu tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan password root-nya ya teman-teman. Nah, password ini tidak boleh sampai lupa. Lalu continue. Setelah itu di sini kita ulangi kembali. Nah, di sini juga namanya opsional ya teman-teman. Diingat kembali bahwa nama itu tidak boleh menggunakan spasi. Nanti ada kesalahan sistem. Setelah itu continue. Di sini kita masukkan password. Nah, pada bagian ini kita pilih yang extend. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman bisa pilih yang quit, user, enter, disk, lalu enter. Lalu ASCII3, all file in an operation, lalu kita klik finish. Yes. Nah, di sini kita pilih yang no, di sini juga pilih yang no. Lalu now lagi ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita kasihkan bintang pada SSH server, caranya kita spasi. Ini sudah ada ya teman-teman bintangnya. Kita tap, lalu pilih continue, enter. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, lalu pada bagian ini, teman-teman bisa klik yang yes. Lalu pilih yang DFSDA ya teman-teman, lalu enter. Nah, kita tunggu sebentar.
Setelah itu kita continue. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Di sini hasilnya GUI ya teman-teman. Padahal tadi kita menggunakan yang install. Harusnya yang install itu CLI ya teman-teman, bukan GUI. Setelah itu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu install Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk dulu ke VirtualBox teman-teman terlebih dahulu. Setelah itu kita klik new. Nah, di sini kita berikan nama. Nah, nama ini opsional ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin memberikan nama Ubuntu Client. Setelah itu klik finish. Setelah itu klik start ya teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sebelumnya, teman-teman mendownload Ubuntu desktopnya terlebih dahulu melalui Chrome. Kita ke Chrome terlebih dahulu, setelah itu kita cari download Ubuntu versi 22.04 desktop AMD 64 ISO. Lalu pilih yang ini. Setelah itu kita scroll ke bawah. Pilih yang Ubuntu 22.04.5 desktop AMD 6.ISO. Kita klik. Nah, maka otomatis akan terinstall. Di sini saya tidak usah menginstal karena saya sudah mempunyai Ubuntu desktopnya. Jika sudah di-download, teman-teman bisa klik ini lalu order. Kita masukkan file yang tadi Ubuntu desktop kita download, lalu open. Setelah itu mount and ready boot. Kita tunggu ya teman-teman. Lalu maka tampilannya akan keluar seperti ini. Kita pilih yang Inggris. Setelah itu kita pilih continue. Setelah itu di sini kita pilih yang normal installation dan download updates while installation Ubuntu. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita pilih install now. Setelah itu klik continue. Nah, di sini wilayahnya itu bisa kalian ganti. Karena saya berada di Pemalang, berarti saya mengetik Pemalang. Lalu continue. Nah, your name itu bebas ya teman-teman, ingin menamakan apa, tapi di sini saya ingin menamakan Adila. Lalu di sini membuat password ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik continue. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Muncul tampilannya seperti ini. Setelah itu kita klik reset now. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sini kita enter. Sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita akan coba login. Sini kita masukkan password yang tadi kita buat. Kita akan mencobanya ya teman-teman. Nah, maka ini sudah bisa ya teman-teman, karena ini sudah bisa diloginkan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu Server. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat Ubuntu Server. Teman-teman bisa melihat video saya di pembahasan bab 2 ya teman-teman.
Setelah itu di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cloning Debian. Nah, caranya teman-teman masuk ke VirtualBox, lalu pilih yang Debian, kita pilih yang Meshing, setelah itu yang clone. Nah, setelah itu klik finish. Sini tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada Debian clone-nya ya teman-teman. Nah, di sini cara snapshot-nya teman-teman biasanya ada garis 3 di sini. Jadi saya tidak ada. Nah, saya akan ke match, lalu tools, lalu snapshot ya teman-teman. Setelah itu kita ke tag. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi wow. Lalu oke. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, setup topologi. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita klik RTF Debian, kita ke setting. Setelah itu kita menuju ke jaringan atau network. Nah, di sini terdapat adapter. Adapter adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara VM. Di sini klik router pada Debian. Lalu kita pindahkan ke only. Setelah itu kita klik adapter 2. Nah, di sini kita enable network adapter. Setelah itu kita klik oke. Kita ke setting lagi. Network adapter 2. Nah, di sini kita ganti menjadi internal network ya teman-teman. Setelah itu di sini kita ganti namanya. Sini ganti namanya menjadi server network. Nah, sudah ya teman-teman. Setelah itu kita ke adapter 3. Di sini juga kita enable network adapter. Lalu di sini kita ganti ke internal network. Setelah itu kita ganti namanya juga ya teman-teman. Ini saya akan ganti namanya menjadi client network. Nah, setelah itu saya akan ke adapter 1. Di sini saya akan mengganti menjadi internal network. Lalu saya akan ganti namanya menjadi server network. Lalu oke. Setelah itu kita masuk ke pembahasannya selanjutnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi RAM VM karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan lebih dari 2 dan ternyata laptop ini memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu akan membuat laptop bisa hang ya teman-teman. Di sini saya akan klik yang RTF Debian lalu setting. Setelah itu saya akan ke sistem. Nah, di sini ada base memory ya teman-teman. Nah, di base memory ini kita ganti memorinya menjadi 512 ya teman-teman. Nah, memorinya menjadi 512. Setelah itu kita klik back. Pada Ubuntu server kita juga ganti ya teman-teman menjadi, kita ke sistem, jaringannya kita ganti menjadi 512. Lalu enter. Pada Ubuntu client juga kita ganti ya teman-teman menjadi 512. Kita ke sistem, lalu ke memori. 512. Lalu oke. Nah, tamatlah sudah acuan tadi. Terima kasih.